Saudara sekalian, apa yang saya mau sampaikan ini ya di dalam nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang untuknya saya hidup dan saya melayani. Ini penting sekali, saudara. Yaitu mengenai kehidupan yang benar-benar diubahkan. Proses perubahan ini memang tidak dalam satu hari, tetapi sepanjang umur hidup kita. Tetapi kiranya proses itu benar-benar mencapai tujuan, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan ada manusia lama, manusia baru. Kita menemukan adanya hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Kita menemukan anak-anak dunia dan anak-anak Allah. Roh Kudus menggarap kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu, saudaraku, melalui proses. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1, saudara, terdapat ayat yang terdapat di ayat 12, saudaraku, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apa yang saya sampaikan ini sangat prinsip. Ini menentukan kekekalan kita atau nasib kekal kita, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya, artinya menerima logos, menerima kebenaran. Ya, ini penting karena setan, iblis, kuasa kegelapan menyimpangkan kebenaran ini dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Mereka merasa sudah menerima Yesus karena mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru pengakuan secara sejarah. Mengakui sejarah anak Allah, tapi belum menerima anak Allah. Menerima anak Allah itu menerima firman, menerima kebenaran. Dan ini bukan dalam satu hari, tapi sepanjang umur hidup kita. Seiring dengan kebenaran yang kita terima itu, maka lahir, tumbuh, tercipta, terbangun satu karakter di dalam diri kita. Satu sosok watak anak Allah. Ya, saudaraku. Sampai dalam stadium tertentu, saudara, kita akan bisa melihat ada dua pribadi di dalam diri kita. Banyak orang belum melihat dua pribadi itu. Dia masih memiliki hanya satu pribadi dan dia menganggapnya bahwa pribadi itu adalah pribadi anak Allah. Itu manusia lama, saudara. Masih hidup di dalam daging, saudara. Ya. Nah, hanya dipoles oleh nasihat etika, nasihat moral. Apalagi kalau seseorang belajar teologi, memiliki pengetahuan teologi, dia merasa lebih yakin bahwa dirinya sudah jadi anak Allah. Wow, mengerikan sekali, saudara. Mengerikan. Mungkin lebih baik tidak pernah masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi, ya daripada masuk sekolah teologi lalu bergelar tinggi, tapi tidak sadar siapa yang hidup di dalam dirinya. Lebih baik menjadi jemaat yang terus-menerus mendengar firman, dituntun Roh Kudus, sampai terbangun manusia baru di dalam dirinya. Dan manusia baru ini harus makin hari makin berkuasa, makin besar. Kalau meminjam ucapan Tuhan Yesus dan ini benar, biar dia bertambah-tambah dan kita berkurang-kurang. Manusia lama kita harus dikubur, tapi tidak bisa satu hari kita kubur, saudara. Ya, perlu proses. Ya,
Seiring dengan bertumbuhnya manusia baru, karakter anak Allah oleh kebenaran yang kita terima, maka kita semakin membangun pribadi anak Allah itu. Ya, yang menerimanya, menerima logos, menerima kebenaran, saudara-saudara, menjadi anak Allah. Sampai kita melihat ada manusia lama, manusia baru. Ya, dan itu perjuangan menyangkal diri. Yang kita sangkal itu bukan hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Apapun yang masih berunsur manusia lama harus dimatikan. Manusia baru yang tumbuh itu persis Yesus. Yang ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, yang penuh belas kasihan, yang tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia, tetapi perkara-perkara surgawi, yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Wow, ini luar biasa. Tetapi sedikit sekali orang yang sampai lulus jadi manusia Allah itu. Nah, sampai tingkat ini orang baru disebut sebagai lahir baru. Nah, selama ini lahir baru hanya menjadi satu penjelasan sistematika teologi, ya, yang namanya lahir baru, sudah mengalami konversi, lalu ya sudah jadi manusia baru. Semua hanya di atas kertas, jadi pengetahuan, tapi tidak menjadi pengalaman. Mengerikan. Maka tidak heran orang-orang yang bertahun-tahun sekolah teologi jadi pendeta, tapi perilakunya bukan perilaku Yesus. Kejamnya, bengisnya, tapi selalu punya alasan untuk bertindak. Seakan-akan dia melakukan sesuatu sesuai Alkitab dan seakan-akan membela Tuhan. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Ini terjadi. Saya mengatakan ini karena saya juga mengalami, saudara. Saya punya banyak alasan untuk membela diri dengan ayat Alkitab dan merasa saya di pihak Tuhan. Nah, ini penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Dan banyak orang sampai tua tidak pernah mengalami lahir baru. Semakin tua, kesempatannya makin tipis. Sampai pada titik tertentu dia tidak pernah lahir baru. Karena tidak memenuhi kuota kebenaran yang harus diserap. Yang menerimanya diberi kuasa. Dia tidak pernah memiliki eksousia atau kuasa menjadi anak-anak Allah. Dia pasti dikalahkan oleh dunia ini. Dikalahkan oleh kesenangan-kesenangan dunia, dikalahkan oleh ambisi pribadi, dikalahkan oleh nafsu. Diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Harus dipahami kuasa eksousia atau hak ini juga menyangkut kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, berkodrat ilahi. Dan tentu orang-orang seperti ini akan dimuliakan bersama-sama Tuhan Yesus. Kalau sampai dimuliakan bersama-sama Tuhan Yesus, itu kelasnya harus kelasnya Tuhan Yesus. Ya, saya masih melihat ada manusia lama dalam diri saya yang belum mati total. Yang kadang-kadang muncul ya. Kalau ada kasus tertentu, lalu kejengkelan, ada kemarahan. Nah ini manusia lama. Tapi kalau saya melihat manusia baru, ada belas kasihan, pengertian terhadap orang, dan seterusnya. Nah, kita yang mengembangkan ini. Nah, manusia lama ini harus kita buang. Nah, kadang-kadang kita tertarik untuk sesuatu hal. Ternyata itu manusia lama, bukan manusia baru. Memang kita punya banyak alasan. Banyak alasan, saudara, untuk mengingini sesuatu yang kita anggap wajar, normal. Tapi padahal itu bukan kehidupan anak Allah. Aduh, saudaraku, jangan sampai kita tidak mengalami kelahiran baru. Ya, meninggal dunia, lalu Allah Bapa tidak menemukan diri pribadi anaknya Yesus di dalam diri kita. Kita harus takut, saudaraku. Ini menggetarkan. Kita harus sadar, ya kita ini sudah betul-betul mengenakan manusia lama atau manusia baru. Itu beda-beda tipis, saudaraku, hampir tidak kelihatan.
tipis sekali. Tapi kalau kita terus bertumbuh dalam kebenaran, kita berdoa setiap hari mencari wajah Tuhan, makin kita lihat itu pemisahan itu, saudara. Kita lihat itu pemisahan. Ya manusia roh dan manusia daging kita kelihatan, saudara. Nah manusia roh ini, yang berkodrat ilahi ini, manusia baru, inilah yang akan diberi tubuh kemuliaan. Inilah yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau kita masih punya watak yang buruk ya, masih ada kebencian, dendam, lalu ada keinginan-keinginan yang tidak senonoh, itu manusia lama yang harus dimatikan. Itu unsur manusia lama yang harus dihabisi sama sekali supaya manusia baru bisa tumbuh. Ya. Puji Tuhan, saudara, ini pesan Tuhan untuk saudara. Ini hal yang sangat penting dan prinsip. Yang tentunya nanti akan saya ulangi lagi. Ya, saya berharap saudara mengerti yang saya maksud. Ya, ingat, makin tua, makin tipis kesempatan berubah sampai tidak bisa berubah. Kalau tidak berubah sesegera mungkin. Caranya gimana, Pak? Banyak dengar firman. Menyerap firman yang menerimanya. Jadi menerima Yesus dalam arti karakternya lewat firman, ya. Lewat doa bersama, kita ada di hadirat Allah, akan dipimpin Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk nasihat-Mu. Kami mendengar, kami mengerti, kami sungguh diberkati. Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.